Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And what's up geng, apa kabarnya kalian hari ini semua? Pastinya baik-baik saja. Oke, kali ini, pagi ini kita akan pergi ke rumah Bapak Maili Swin, seorang mantan ketua Dewan Kesenian Indragiri. Nah, di sana kita akan bertanya-tanya sedikit tentang Sultanan Indragiri yang ada di Rengat ini. Pastinya pada penasaran apa saja yang terjadi? Mari ikuti dan jangan sampai terlewatkan. Oke, check it out. 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 yes 지금도 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어 A few moments later. Asal mula Kesultanan Indragiri itu bagaimana? Jadi cerita yang tadi saya sudah awali gitu ya. Jadi Kesultanan Indragiri ini bermula dari wilayah Indragiri ini adalah kebunnya Kerajaan Malaka. Jadi oleh Raja Malaka diutuslah ke Indragiri ini putra mahkotanya untuk menjadi raja. Nah, tapi putra mahkota ini, cerita yang kami dapat gitu ya, tidak pernah datang ke Indragiri sampai yang ketiga. Jadi yang pertama tidak datang, yang kedua tidak datang, yang ketiga juga tidak datang ke Indragiri. Nah, berikutnya putra mahkota yang keempat namanya Narasingha II. Berarti ada Narasingha I ya. Nah, Narasingha I itu abangnya apanya? Abang atau apa yang itu, tapi tidak datang juga ke sini, ke Indragiri. Nah, Narasingha II ini dia bukan datang tapi dijemput oleh masyarakat atau pembesar Indragiri ke Malaka. Dijemput dengan suatu peristiwa yang namanya Rakit Kuling. Nah, jadi dijemput dengan Rakit Kuling. Dibawalah ke Indragiri. Nah, itulah dia Narasingha II yang namanya kita nobatkan menjadi di stadion sepak bola Narasingha II. Nah, kita abadikan itu namanya, dan diabadikan juga namanya ini di jembatan, salah satu jembatan Balerang di Batam. Ada di situ jembatan Narasingha II. Nah, saat itu mulailah kerajaan Indragiri ini meraja. Itu pada abad ke-15, 1512. Ada rajanya. Nah, dan Sultan Narasingha kawin dengan salah seorang anak raja di Subrida ya, atau di Batanggang sana namanya Dang Purnama. Nah, itu permaisurinya. Dang Purnama ini namanya kita abadikan di gedung Dang Purnama. Jadi Dang Purnama itu adalah permaisuri daripada Kerajaan Indragiri atau istri daripada Narasingha II. Nah, mulai dari Narasingha II ini sampailah ke 25 sultan dari tahun
dari abad ke-15 ada rajanya gitu ya, sampai dengan tahun 1961. Apa nama tuh? Ya, berarti ada 100 tahun. Abad ke-15 sampai abad 1900. Sampai kerajaan damai Indonesia merdeka. Barulah diserahkan ke baru bersatu dengan Republik Indonesia. Nah, ceritanya kan panjang. Nah, kamu bisa baca nanti dengan. Nah, itulah asal muasal kerajaan Indragiri. Jadi, kerajaan Indragiri ini bukan dia muncul begitu saja, tetapi raja-rajanya datang dari mana? Dari Malaysia. Berarti orang Indragiri asal Malaysia, iya, asal dari sana. Ya, tapi tidak semuanya kan gitu. Rajanya dengan anak-anak pinaknya dari Malaysia. Jadi Itu asal muasalnya. untuk pusat Kesultanan Indragiri yang sebenarnya itu pertama kali bukan dari Indragiri ya, Pak? Di Indragiri. Yang Bapak bilang tadi pertama, saya pernah baca di literatur katanya Kesultanan Indragiri itu sebenarnya pertama ada di Pekantua. Nah, ya. Maksudnya kan masih di Indonesia, Indah ya. Pekantua itu juga Indragiri, Tapi kan sudah pisah Indragiri. Memecah dia, Pak. Nah, itu juga Indragiri. Jadi, nah ini ceritanya kan dari Melaka, Narasinga ini dia turunnya di Pekantua. Jadi bukan dia kan dijemput dari ini, dari Kelayang. Iya. Nyebutnya dari Rapi Kulim, dari Kelayang. Tapi dia tidak datang ke Kelayang atau ke Indragiri. Entah mengapa, karena situasi air mungkin ya. Situasi air, dia melihat ada seperti pulau. Itulah Pekantua itu. Kita lihat di sini aja, Pekantuanya aja. Airnya kan air pasang surut. Nah, Sultan Narasinga II membuat istana di sana. Jadi dari Malaka, setelah dia diculik ataupun dijemput oleh masyarakat, dia berhenti dan menempati Pekantua yang sekarang sudah menjadi Indragiri Hilir. Itu Indragiri juga. Nah, cukup lama dari Pekantua, lama sampai dengan meninggalnya istrinya Dang Purnama. Nah, istrinya dari sini, dari apa ini? Dari Batagangsal, dibawa ke sana. Nah, setelah meninggal istrinya di sana, dia melihat daerah Indragiri ini, melihat dan tampaklah adanya kota lama. Nah, tampak adanya kota lama itu seperti benteng. Jadi masuk dari sungai Batang Pahit, jumpa danau yang sekarang ada, danau Menduyan. Nah, di dekat Menduyan itulah dia buat istana. Itulah kota lama. Sampai dia mati di sana. Cukup lama itu, puluhan tahun. Nah, jadi baru dia pindah. Jadi dari Pekantua pindah ke kota lama. Nah, sebenarnya betul yang Anda bilang itu Pekantua duluan. Nah, apa namanya mengenai Sultan Indragiri yang pernah saya baca, Kak, katanya dia pernah dipindahkan. Nah, dipindahkannya itu yang saya baca karena adanya Portugis yang datang, jadi raja yang memimpin ini berpikiran bahwasanya ini tidak aman, makanya dipindahkan ke kota lama. Ya, itu benar, Pak? Benar. Jadi kota lama itu tadi saya sampaikan. Di kota lama itu sepertinya ada benteng. Kalau di Pekantua kan langsung sungai, menghadap sungai. Jadi kalau serangan datang, langsung aja
Tapi kalau di Kota Lama, sungainya jauh. Dari sungai itu ada sungai kecil sampai ke danau. Nah, sungai kecilnya adalah bentengnya. Jadi kalau ada serangan, kan sungai kecilnya yang melalui sungai kecil. Nah, sungai kecilnya lah jadi Jadi pintu gerbang. Jadi kalau ada serangan, dia bisa menahan di sungai itu. Sekarang sungainya sudah buntu, tinggal danaunya aja lagi. Nah, tapi buktinya Narasinga beristana di sana, dia kan di situ dibumikan. Berarti kan di belakang istana dia dibumikan. Saya juga ada baca Pak di literatur, katanya Kesultanan Negeri pernah dipindahkan juga ke Japura, itu benar Pak? Benar. Jadi setelah Narasinga II meninggal, wafat, dia digantikan oleh anaknya Usuluddin. Ya, anaknya Usuluddin. Terus di situ juga mati anaknya Usuluddin. Nah, pada zaman Kesultanan yang udah belasan itu, air sudah mulai surut gitu. Air sudah mulai surut, jadi mencari tempat yang inilah. Nampak dia seperti kalau tanah menyorong ke sungai tanjung ya. Nah, kita beristana, kita pindah ke Mario. Ini juga di dekat sungai. Nah, itulah sekarang ada makam itu. Karena dari Japura makam-makam raja-raja. Kelihatan tuh di atasnya, dipagari oleh pagar Pertamina. Yang berada di dalam itu ya Pak? Iya. Jalan Prabatan kan ada tuh. Iya. Oh iya ya. Dan Japura laut kata orang kan, Japura, orang sana bilang Japura laut. Ya, di Japura laut. Pindah ke Japura itu setelah raja-raja yang sudah belasan pindah ke Japura. Nah, dari Japura kemudian pindah lagi ke Rengat. Nah, ini dari Japura oleh Sultan Isa. Nah, Sultan Isa membuat istana di sini karena air sudah mulai tidak pasang lagi sampai sana. Ini kan pasang surut. Dulu saya kan lahir di Rengat. Pasang surutnya sampai ke tempat kita. Yang sekarang hanya ada di Sembilan kan, naik pasang surut. Nah pasang surutnya sampai di sini juga waktu itu. Pindahlah, membuat istana lah di depan istana yang sekarang itu. Itu kan ada istana itu kan. Nah di depan itu membuat istana Sultan Isa. Itu raja ke-20. Raja ke-24. Raja kan 25. Raja ke-24. Nah, Sultan Isa membangun istana sampai ditempati oleh Sultan anaknya, oleh Sultan Mahmud. Nah, dari Sultan Mahmud baru istana itu kosong karena ini karena bersatu dengan Republik Indonesia. Itu pada Sultan ke-25. Nah, itulah pindah-pindah. Berarti pusat kekuasaan yang dipindahkan tadi Pak dari Pekantua udah gitu pindah ke Kota Lama, kemudian pindah ke Japura, baru pindah lagi ke Rengat. Apakah bentuk kerajaan tadi itu masih ada Pak? Atau hanya kayak di Kota Lama tinggal berupa makam? Bentuk kerajaannya masih ada Pak? Batunya, situsnya kalau kayak di sini kan dibuatnya pusat kerajaannya dalam bentuk istana ini kan masih ada sampai sekarang Pak. Iya. Nah untuk di Japura itu ada nggak Pak? Di Japura kemudian Japura tinggal makam aja. Hanya makam saja. Makam aja, peninggalannya makam. Di Japura kita belum sempat meneliti apakah dibangun istana di sana atau tidak.
belum sempat, kami belum ada arah ke sana dan tidak kelihatan di mana lokasi rumah-rumah. Ya karena apa? Karena dia dipagari oleh, kita tidak bisa leluasa oleh Pertamina. Cuma gerak gerik kita diawasi dia. Nah, kalau di Kota Lama kan itu punya waris, nah, jadi kita bisa agak leluasa gitu kan. Oh di sini istana kemarin, nah, di sini panjang istana. Jadi kita dengan arkeologi dari Medan meneliti, jumpa kemarin itu cerocok, bukan cerocok, tiang istana masuk ke dalam gitu. Nah ini mungkin kan di sini latar istana. Kalau kayu tulis itu kan amatannya kan ya jumpa itu, lubang-lubangnya pun jumpa. Ini Kota Lama. Nah, apa namanya? Mungkin jadi satu pertanyaan terakhir mengenai kerajaan Indragiri yang ada di Rengas saat ini. Menurut literatur yang saya baca juga, katanya Kesultanan Indragiri itu istananya pertama berada di pinggiran sungai, cuma karena akibat abrasi akhirnya kerajaan tadi itu runtuh. Kemudian dibuatlah replika yang Replika itu kan menyerupai. Jadi bukan persis, replika itu menyerupai, tidak yang sebenarnya. Berarti tentang kerajaan yang runtuh karena abrasi itu benar adanya, Pak? Benar, saya melihat. Nah, tahun 65 saya waktu itu bersampan besar, bersampan lapas atau dulu namanya hutan rumah tahanan penjara. Jadi kami bersampan lah ke kilometer 8. Kelihatan lah itu puing-puing istana yang runtuh. Ada makam juga yang runtuh dari Kesultanan. Bapak saya itu istana yang runtuh. 65 dah runtuh. Nah, sudah ini. Berarti dia begitu meninggal Sultan Mahmud beberapa tahun sudah mulai runtuh. Betul. Ada saya baca juga kan Pak, katanya raja terakhir itu bilang gini, berakhirnya kepemimpinan saya maka berakhir juga sultanannya. Iya. Mungkin tadi itu ya Pak, berakhir kepemimpinannya runtuhlah istananya tadi kan akibat abrasi dari Ada gambar sultan ada itu. Terima kasih Pak untuk informasinya yang telah Bapak berikan. Semoga bisa menjadi literatur tambahan buat teman-teman yang tidak mengetahui sejarah persisnya tentang Sultan Indragiri. Dengan Bapak berikan tadi, semoga bisa menjadi wawasan buat teman-teman yang lainnya. Ini saya ambilkan ya. Iya Kak. Cerita singkatnya. Iya Pak. 5 minutes later. Nah, buat teman-teman semua, ini salah satu bukti foto bahwasanya kerajaan Indragiri itu pernah ada, dan ini adalah foto kesultanan terakhir pada kerajaan Indragiri. Oke, kita udah selesai nih menggali informasi dan bertanya-tanya sedikit kepada Bapak Mailiswin yang merupakan mantan Ketua Dewan Kesenian Indragiri. Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengunjungi tempat yang akan kita tuju, yaitu replika Kesultanan Indragiri yang berada di Rengat ini. Oke, check it out.
Nah, buat teman-teman, di belakang saya ini adalah replika dari Kesultanan Indragiri yang terakhir berpusat di Rengat, yang sampai sekarang masih berdiri. Cuman karena sudah tidak dirawat lagi, akhirnya terbengkalai seperti kondisi yang bisa dilihat. Mungkin kita bisa coba langsung lihat ke dalam. Nah, buat teman-teman, di dalam ini adalah kondisi dari Sultan Indragiri yang sekarang sudah tidak terawat dan yang terbengkalai. Kita bisa masuk ke dalam. Ada foto dari masa kepemimpinannya. Ada Raja Muda Prana. Dia menjabat sebagai Bupati Militer Indragiri Hulu keempat. Kemudian ada Ali gelar Datuk Bendahara sebagai jabatan Bupati pertama orang besar Kerajaan Indragiri. Kemudian ada Amir Hamzah gelar Datuk Tunggal jabatan Bupati Indragiri Hulu kedua. Kita bergeser sedikit ke kiri. Nah, di sini ada juga Datuk Ahmad jabatan sebagai Bupati KDHT K2 Indragiri Hulu ke-8. Foto sebagian sudah ada yang rusak akibat tidak diurus dan terbengkalai. Ada Raja Ganing sebagai Bupati Militer Indragiri Hulu ke-5. Kemudian ini kondisi sekitar dalam istana yang sudah terbengkalai. Ya, seperti inilah kerajaan Indragiri, tapi ini adalah replikanya karena Kesultanan Indragiri yang sebenarnya itu berada di tepi sungai, cuman karena terjadi abrasi seperti yang sudah saya dapatkan informasi tadi, terjadi abrasi dan kemudian runtuh, dan dibuatlah replikanya yang hampir sama tentang kerajaan Indragiri yang ada di Rengat ini. Kerajaan Indragiri merupakan kerajaan Melayu yang berada di Indragiri. Kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali pemindahan pusat kekuasaan. Yang pertama, pusat kekuasaannya berada di Pekantua, namun karena dirasa oleh pemimpin kerajaan akan terjadi penyerangan oleh Portugis, maka pusat kekuasaan dipindahkan ke Kota Lama. Setelah dari Kota Lama, pusat kekuasaan dipindahkan kembali ke daerah Japura, dan setelah itu dipindahkan kembali lagi ke Rengat sampai dengan saat ini. Namun yang ada pada saat ini ialah merupakan replikanya, karena kerajaan Indragiri yang sebenarnya itu berada pada pinggiran tepi sungai Indragiri. Tetapi karena terjadi abrasi, lalu kerajaan itu runtuh dan dibuatlah oleh masyarakat setempat replikanya, dan sampai dengan saat ini masih berdiri. Namun karena tidak terawat lagi dengan baik, akhirnya replika ini mengalami beberapa kerusakan dan terbengkalai.
Itu tadi merupakan replika Kesultanan Indragiri yang sudah bisa dibilang tidak terawat lagi. Akhirnya banyak yang terbengkalai, di dalam juga tadi banyak yang terbengkalai. Ya. Oke, sekian mengenai replika ini. Sampai jumpa dan see you next time and goodbye.